A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kajian majelis online Tasik dimanapun berada, selamat malam ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan juga kesehatan untuk kembali bertemu, bersilaturahim, belajar bersama dan kita sama-sama belajar tentang ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Malam ini kita akan lanjut membahas sifat 20 sifat wajib bagi Allah yang terakhir yaitu kalam. Ya, sifat kalam. Apa arti kalam? Kalam secara bahasa dari akar katanya kalama atau kalima. Kalima itu artinya berkata, berbicara kepada, bercakap-cakap. Kalima juga berarti tanah yang keras. Kalam juga berarti perkataan, pembicaraan, percakapan, bahasa dengan lisan gitu. Ilmu ketuhanan juga ilmu kalam ya. Ilmu ketuhanan, gelar Nabi Musa juga kalam, kalamullah. Kalam juga berarti kata demi kata. Orang yang pertama juga kalam, juru bicara, pembicara yang fasih bahasanya juga kalam ya. Nah, apa berbedanya? Apa perbedaan antara kalam dengan kaul atau kola ya? Kola juga berkata-kata, kaul juga perkataan. Kalam artinya susunan kata-kata dari Allah. Sehingga kalam biasa digandingkan dengan kalamullah ya, atau kalimatullah gitu. Nah, sementara kaul itu merujuk kepada kata-katanya Rasul Karim. Kalau secara Quran ya. Jadi kalau kalam biasa digandingkan dengan Allah, kalamullah atau kalimat Allah. Kaul merujuk kepada perkataannya Rasul, Rasul Karim. Innahu laqaulu Rasulin Karim. Wahyu Allah juga disebut sebagai kalam Allah. Dan wahyu itu ada dua kategori. Ada Al-Quran, ada Alkitab. Nah, Al-Quran itu yang mengajarkannya adalah Ar-Rahman. Sementara Alkitab yang mengajarkannya Rasul gitu ya. Nah, makanya tadi ada kalam, ada kaul. Kalau kalam, nah itu kan dikaitkan dengan Allah. Wahyu juga disebut sebagai kalam atau kalamnya Allah. Nah, wahyu ada dua kategori, Al-Quran dan Alkitab. Nah, di surat 55 ayat 1-4 yang mengajarkan Quran adalah Ar-Rahman. Sementara di surat 62 ayat 2 yang mengajarkan Alkitab adalah Rasul. Ya, coba dicek ayatnya. Kang, halo. Ya, siapa? 55 ayat 1-4. Sudah muncul ayatnya? Belum, lagi Belum muncul. jalan-jalan dulu. Ya. Loading. Bentar. Udah ada muncul? Dah, Ya, siap. Surat 55 ya. 55 Ya. ayat sudah 1. Al-Fatihah. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, Alamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia, alamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Ya,
Jadi Al-Quran yang mengajarkannya adalah Ar-Rahman. Mhm. Ar-Rahman adalah Allah itu sendiri. Ar-Rahman itu nama lain Allah ya. Ya. Jadi Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahman yang mengajarkan Quran. Jadi Quran yang mengajarkannya Allah Ar-Rahman langsung. Nah, sementara Alkitab yang mengajarkannya adalah Rasul 62 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi yang mengajarkan Alkitab adalah Rasul. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Nah, secara bahasa apa bedanya Al-Quran dengan Alkitab? Quran artinya pembacaan, kitab artinya ketetapan. Setiap pembacaan ada ketetapannya, setiap ketetapan ada pembacaannya. Contoh pembacaannya adalah matahari. Matahari itu bacaannya, Qurannya istilahnya itu. Apa kitabnya? Matahari itu apa? Bersinar. Kemudian panas, planet atau bintang. Nah, yang berkaitan dengan fungsi matahari itu namanya kitabnya. Rumah itu bacaannya, Qurannya rumah. Apa ketetapannya? Tempat tinggal, tempat tidur, orang berkeluarga, berkaitan dengan rumah tuh fungsinya apa gitu. Ketetapannya namanya. Secara istilah gitu ya bedanya. Mana Quran, mana kitab. Ada Quran, ada kitabnya gitu. Setiap kitab ada Qurannya. Nah, di dalam Quran juga disebutkan ada istilahnya kalam atau kalimat ya. Nah, ada beberapa ayat bisa ditemukan di dalam Quran. Kalau kita baca sepintas itu seakan-akan bertentangan. Ya, misalnya gini. Surat 42 ayatnya 51. Surat 42 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaran wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ya, kalau kita perhatikan dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia. Tidak mungkin Allah berkata-kata langsung dengan manusia. Kecuali dengan perantaraan wahyu di belakang tabir atau mengutus utusan. Kalimatnya apa? Tidak mungkin Allah berkata-kata langsung. Ya. Nah, ini seperti bertentangan sepintas dengan surat 4 164. Surat 4 ayat 164. Dan rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Nah, katanya nggak mungkin berbicara langsung. Ya, Nah, nah, ayat ini bilang Allah telah berbicara berkalam ya. Wa ya. kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara berkata-kata langsung kepada Musa.
Sementara ayat sebelumnya 4251 tidak mungkin Allah berkata-kata langsung. Ya, Ini kan seperti bertentangan ya. iya betul. Ya, gitu. Nah, pertanyaannya kalam pertama ya, kalam juga disebut wahyu ya tadi ya. Wahyu Ya, juga disebut sebagai kalam kan, kalamnya Allah. ya. Nah, kalam pertama atau wahyu pertama yang sampai kepada Nabi Muhammad atau kalam yang pertama yang diterima oleh Muhammad Rasulullah ketika di Gua Hiro yang apa namanya langsung atau lewat perantara, Perantara. lewat perantara. Ya, karena kan ada kata-kata apa? Tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata langsung kecuali dengan perantaraan wahyu di balik tabir atau dengan mengutus Putusan. utusan. Nah, wahyu pertama atau kalam pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad ketika di Gua Hiro juga ini nggak langsung, tapi lewat utusan. Siapa utusannya? Yaitu Jibril. Jibril. Surat 16, 103. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar padanya bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Oke, berarti ini lewat perantara, yaitu utusannya. Siapa yang diutus? Di sini seorang basarun. Ya, seorang basar ya. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa Ya, mereka berkata sesungguhnya Quran itu diajarkan oleh seorang manusia. Disebutnya manusia. basar. Pertanyaannya siapa Ya. basar? Siapa basar yang jadi perantara atau yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad? Siapa basar ini? Nah, kita lihat ayat yang lain, surat 19. Ayat 19-nya. Ayatnya, iya Eh, 19, ayat 16, 17. surat 19 ayat 16. Mm-mm. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir atau yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Basharon itu siapa di ayat ini? Manusia sempurna ya. Iya, jelmaan, Jelmaan roh. jelmaan roh. Oke. Nah, yang mengajarkan atau yang menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro juga seorang basar. Basyar. Nah, di ayat ini juga ada kata-kata Basharon. Basharon itu manusia sawia yang sempur. Nah, Basharon sawia di sini Sempurna. adalah jelmaan ruh. Ruh yang diutus. Fa'arsalna ilaiha ruh. Dan Diutus. kami mengutus kepadanya ruh kan? Ruh. Berarti di surat 42 ayat Iya. 52 tadi, tidak mungkin Allah, 51. Tidak mungkin Allah berkata langsung kepada manusia kecuali perantaraan tadi. Kalau nggak wahyu dibalik tabir atau dengan mengutus utusan. Nah, ada utusan Allah jelmaan ruh namanya Basharon. Nah, yang mengajarkan Quran kepada Nabi atau yang menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad juga disebut sebagai Basharon. Basyar. Basharon adalah manusia sempurna jelmaan ruh. Oke? Nah, berarti juga yang datang kepada Nabi Muhammad juga adalah ruh. Ya, coba lihat yang tadi 100 berapa tadi 16.
16.103 16.103. kan? 16.103 yang mengajarkan Quran siapa di sini? Basarun ya, seorang Basarun ya, seorang manusia. Nah, manusia. siapa Basarun di ayat ini? Mundur satu. Mundur satu. Ruhul Kudus. Maksudnya ruh ya. Kul nazalahu ruh. Ruh ya. Iya, Katakanlah ruh kudus Jibril. Berarti Jibril adalah juga ruh ya. Nah, Basar yang diutus kepada Siti Maryam juga Basar yang diutus untuk menyampaikan kalam Allah kepada Nabi Muhammad juga adalah Basar juga kan? Basar itu adalah betul. jelmaan ruh. Jibril juga adalah ruh atau Ruhul Kudus. Oke, Kudus. berarti Jibril adalah ruh ya atau Ruhul Kudus. Nah, Ruhul dibaca Kudus. lagi surat 26. 26 ayat. Ayatnya 192. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Lanjut. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Hmm. Ruhul Amin, Jibril ke ya. dalam, ya betul, Oke, terus ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan terus sampai 196. dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dalam kitab-kitab yang terdahulu. Oke. Jadi pada saat Nabi Muhammad nerima wahyu waktu di Gua Hiro itu, saat itu sudah ada belum itunya kitabnya? Atau gini, Belum, atau gini pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu mendapat wahyu benar-benar wahyu yang ori atau sebenarnya pada saat itu sudah ada Al-Quran, sudah ada Alkitab, tapi orang nggak peduli. Ayo, sudah ada kan? ya? Sudah ada kitabnya ya berarti. Iya, ginilah, gini contohnya. Waktu Kang Yodi lahir, Quran udah ada belum? Sudah ada. Nggak ada. Belajar Qurannya kapan? Setelah besar kan. Udah gede, karek belajar Qurannya. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, paham ya maksudnya ya? Oh, jadi kitabnya udah ada kan? Udah ada, cuman belum diajarin. Nggak ada yang ngajarin Quran. Baru baru ketemu Kang Yodi, baru belajar Quran. Qurannya udah ada, cuman ditaruh di lemari, taruh di laci, taruh di rak. Oh, betul, Kang. Betul. Ih, oke. Kan ayatnya itu, sesungguhnya Ya, Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab terdahulu. benar. Berarti waktu Nabi Muhammad Iya, lah, ada Wainal. nggak kitab-kitab itu? Ada, Udah ada, Qurannya udah ada. disimpan. Iya, cuma nggak pernah Iya. dibaca lagi sama Udah orang, ada. nggak pernah dipelajari lagi. Jadi ini kan ngulang pelajaran yang kitabnya Hmm. udah ada sebetulnya. Ya kenapa belajarnya baru sekarang Qurannya? Iya, dulu juga dibaca tapi nggak ngerti gitu. Jadi apakah Dan itu kan ada bahasa Quran itu membenarkan kitab sebelumnya gitu kan ya. ya berarti kan kitab sebelumnya juga udah ada, ngulang Udah kan? ada ya. Ya kan ngulang. Makanya Mengulang. pertanyaannya apakah Nabi Muhammad itu menerima wahyu wahyu yang ori atau saat itu sudah ada sebetulnya Al-Quran di dalam kitab-kitab sebelumnya, tapi orang-orang tidak mempelajarinya gitu. Gitu nggak? Iya Hah? kan. Ori apa udah ada? Iya, Ya apa? sudah ada kan ya Udah, kalau gitu. udah ada sebetulnya. Ya cuman udah dilupakan orang kan. Sekarang dibuka lagi. Nah, coba lihat 21 ayatnya Hmm. 24.
21 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, unjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak. Karena itu mereka berpaling. Jadi Quran itu peringatan untuk Nabi Muhammad saja atau sebelumnya juga? Sebelumnya juga Ah, berarti sebelumnya juga udah ada belum? ada. Udah ada. Udah ada, cuman orang aja nggak mau belajar. Sekarang diingetin, kamu punya Quran nggak di lemari? Punya. Mulai kapan punya Quran? Udah lama tuh dulu. Kan ada yang begitu ceritanya. Kamu punya Quran? Punya. Sejak kapan? Dulu waktu pulang dari haji, saya dapat Quran, cuman ditaruh aja. Entah di mana juga, saya lupa lagi naruhnya. Nah, baru belajar tuh. Qurannya udah bulukan. Oh, ternyata Quran tuh begini, baru belajar. Gitu. Qurannya mah udah ada. Oh, Betul nggak? iya, iya. Cuman sebelumnya nggak pernah jadi Se- pelajaran. Nggak pernah dipelajari. Jadi Nabi Muhammad tidak menerima wahyu yang ori kan? Udah ada Quran. Iya, Nah, sekarang dibuka lagi, diajarin nih sama tadi si Basarun tadi. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, unjukkanlah hujahmu. Hatu burhanakum. Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan juga peringatan bagi orang sebelumku. Oh, berarti sebelumku juga Quran udah ada gitu. Cuman hmm, kebanyakan manusia tidak tidak mengetahui, tidak mengetahui Quran. nggak tahu. Oh, Quran tuh begini ternyata. Dulu taunya Quran pajangan aja. Halo? Dongeng. Iya dongeng, pajangan katanya gitu aja. Ternyata Quran pedoman ya gitu. Iyalah. Gitu. Hmm, Coba baca lagi 42 ayat 3. 42 ayat 3. Demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana mewahyukan kepada kamu dan kepada orang sebelum kamu. Ya, berarti wahyunya kan sama dari dulu itu. Cuman Iya, karena tidak ada orang yang mengajarkan, jadi nggak tahu, nggak ngerti isi Quran gitu. Makanya tadi Nabi Muhammad didatangin seorang manusia manusia. yang mengajarkan Quran. Nah, Quran yang diajarkan kepada Nabi Muhammad juga Quran yang diajarkan kepada orang-orang sebelumnya gitu nggak tadi? Halo. Iya, betul. Nah, kembali ke kalam, kembali ke kalam tadi, ya. Ah, jadi ada, bukan ada, seperti ada pertentangan antara surat 4252 sama 4164 kan? Di surat 4252 tidak mungkin Allah Iya, berkata-kata langsung. Eh, di surat 4164 Allah berkata-kata langsung. Oke. Oh, ternyata kalam kalam atau wahyu pertama yang disampaikan atau yang diajarkan kepada Nabi oleh perantaraan utusannya tadi Roh, ya Roh Kudus juga sudah ada sebelumnya. Nah, kalau kita bicaranya kalimat atau kalam, kalimat atau kalam adalah ketika bicara hanya menggunakan getaran di hati, tidak menggunakan mulut. Ya, bedanya dengan kaul. Jadi kalam itu kata-kata yang keluar dari getaran hati. Sementara kaul kata-kata yang keluar dari getaran pita suara. Ini saya sedang berkalam apa berkaul nih? Berkawan. berkal. Berkaul karena mulutnya mangap. Kalau kalam, kalimat itu mulutnya balem gitu. Tapi Bapak Ibu paham. Ya, dari getaran hatinya tahu gitu ya. Nah, coba kita lihat. Suratnya 3665.
Tiga Ya, enam enam 665. lima. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Mulut ditutup. Ya. Pada hari Ya, kami tutup baik. mulut. Mulutnya balam. Yang berkata-kata apa di sini? Tangan dan kaki. Kalimona. Nah, itu yang berkalam itu tangan dan kaki. Berarti kalam bukan suara dari mulut. Karena mulutnya Ya. ditutup. Namanya kalam. Tutup. Iya. Jadi kalam itu suara dari hati. Dari getar hati. Ditangkapnya juga oleh hati Arab. lagi. Paham? Ini orang kedap-kedip kelilipan apa kedap-kedip ada maunya nih. Gitu ya. Dari geraknya juga udah Hmm. ketahuan. Dibaca lagi, Mulutnya diam gitu. ya. Mulutnya mah diam gitu, tapi itu Itu mah bicara diam. kan. Ya, tapi hatinya bicara tuh. Gitu. Hmm. Surat 6 111 termasuk orang mati itu juga bisa berkalam. 6 Kalau 111. sekiranya kami Ya, 6111 ya kan. ya. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, berarti orang-orang yang telah mati juga bisa berbicara. Berbicara, Tapi berkalam itu. berbicaranya bukan kaul, tapi kalam. Ya, Hmm. benar nggak? Dan Ya orang betul. yang telah mati berbicara humul mauta. Dan orang-orang yang telah mati berkalam. Jadi berbicaranya menggunakan kalam. Karena kalam adalah bicara tidak menggunakan mulut. Mulutnya ditutup. Mulut. Iya, tangan bisa berkalam dari sidik jarinya kan? Gitu. Nah, sementara di ayat berapa di surat 4 164 Allah berkata-kata langsung. Langsung. Ini gimana kok Kalam ayatnya Allah. ayatnya nggak konsisten ya? Katanya tidak mungkin Hmm. Allah berkata-kata langsung, tapi Allah berkata-kata langsung kepada Musa. Ya, nah gimana ini jawabnya Betul. nih, Kang Kiai? Gimana Pak Kiai jawabnya nih? Kalama. Iya, pertanyaannya di surat 4252 tidak mungkin Allah berkalam secara langsung kepada manusia. Langsung. Oh iya ya. Nah, sementara di surat 4164 Allah berkalam dengan langsung. Ya, Langsung. ini kok ayatnya kok nggak konsisten? Gimana ini? Hmm. Kang, gimana nih Kang? Gimana, Kak? Oke, bahwa bahwa Allah itu tidak seperti sesuatu, ya. Nah, perhatikan nih, bahwa Allah tidak seperti sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, ya. Iya. 42 ayat 11. 42 ayat 11. Surat 42 ayat 11. 42 ayat 11. 42 11. 42 ayat 11. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi dan melihat. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Iya. Oke. Nah, ketika Allah berkalam.
kepada Musa secara langsung itu seperti apa? Halo? Hmm. Ya. Tidak seperti apa-apa. Melalui itu, Kang, Ya, perantaraan, melalui perantaraan ya wahyu. apa? Diberi Makanya tadi tuntunan. di surat 4252 kecuali dengan wahyu. Nah, salah satu Wahyu. arti Ya. wahyu adalah ide. Berarti bentuknya adalah ide. Ketika orang dapat ide, nah itu berarti Allah sedang berkalam. Ide itu seperti apa? Paham. Ide itu seperti apa? Kang Yodi punya ide. Ya, Tidak tidak bisa seperti ditebak. apa-apa. Nggak seperti apa-apa kan? Ya, Kecuali Kang betul. Yodi Tapi cerita, berbicara, gitu nggak? Kang Yodi cerita, ya, saya punya ide. Saya dapat ide. Nah, iya ide. muncul baru Nah, Allah berkalam ide. itu bentuknya Aha. ide. Ide itu kan tidak seperti Ide. apa-apa, kecuali Kang Yodi cerita, saya dapat Ya, ide. Seperti ya. apa idenya? Gini nih idenya, bla bla. Nah, ketika disampaikan dalam bentuk kata-kata yang keluar dari mulut, jadi kaol. Oh, idenya begitu. Oh, Nah, jadi kaol kan. Oh, Nah, ketika Allah berkalam itu nggak seperti ya. apa-apa. Makanya yang bisa apa namanya berkalam dengan Allah adalah Musa. Musa itu apa? Musa itu artinya Hmm, pikiran yang tajam atau pikiran yang cerdas. Ya, cerdas. Otak orang-orang yang kanan itu. cerdas banyak idenya. Dan ide itu Ide. datang nggak pakai perantara, langsung gitu, nggak pakai lama, ya nggak pakai lama. Iya, iya. Nah, kayak gitu sebetulnya tidak Lama. bertentangan sih sebetulnya. Ya, Iya, iya. Dan jika itu belum jadi apa-apa, Kang, yang baru kalau masih ide. belum orang juga Bilang, nggak tahu kita punya ide. bilang kurang itu Bu. Lah gimana? 10. Gimana Iya, tahu kita betul. punya ide orang nggak cerita. Ya, belum jadi apa-apa karena Iya. tidak seperti apa-apa. Belum wujud. Nah, si ide tadi kan mesti diwujudkan. Makanya dikawalin dulu, dikawalkan dulu. Baru dieksekusi kan. Nah, gitu. Dan ketika Allah memberikan ide atau Allah berbicara, berkalam, itu nggak pakai lama gitu. Sebentar, sereng. Cuman kalau kita tidak memperhatikan, hilang lagi tuh wahyunya. Hilang lagi. Ya, surat Tuntas aja gitu. iya 1786 bisa hilang tuh ide. Makanya kalau dapat ide mesti dicatat. Dan sesungguhnya kami telah 86, mengulang-ulang kepada manusia dalam 86. setiap 86, 86. Ayat 86. Ya, 86. 6 ya, nanti Belum dulu, ngetes belum aja dulu. nih. 6 nanti balik. Nah, gitu. Ya, ngetes Pak Kiai. Merhatiin nggak gitu. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapat seorang pembela pun terhadap kami. ya. Jadi kalau ide itu hilang kan susah datang lagi. Ya, Ya, halo. ya betul. Sesungguhnya kami, sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan. Wahyu kan sama dengan kalam. Ya, kalam artinya berbicara. Kalam Allah berarti Allah berbicara. Allah berbicara langsung kepada Musa. Berarti orang-orang yang menggunakan kecerdasannya pasti banyak idenya, gitu nggak? Ya, Tetapi jika Ya. ide itu nggak dicatat, tidak direkam, bisa lenyap nggak ide itu? Benar. bisa. Nah, kalau udah lenyap, udah hilang, susah nyari lagi. Dicari lagi,
paling ide yang lain gitu. Ini, Gitu ya. Dan dengan penyampaian itu kita Salam tidak dengan ini kan ada dua file ya, 8 ini 8A sama 9A. Kita buka 9A dulu. apa ini Pak Jaya itu ya, gimana? gitu ya. Oke, lanjut. Ya, Jadi Allah berbicara langsung, Allah berkalam secara langsung karena Allah tidak seperti sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Jadi ketika Allah berkalam itu kan nggak ada wujudnya karena ada di pikiran, di gagasan, ide kan. Makanya ketika kita dapat ide itu kalau bisa mah dicatat, direkam supaya idenya nggak hilang. Kalau udah hilang susah nyari lagi ide itu. Ya, juga karena Allah tidak seperti apa-apa, Allah tidak bisa terjangkau, nggak bisa dilihat oleh penglihatan mata, gitu ya. Nah, apa berikutnya? Allah itu di surat 20 ayat 10 sampai 14 dibaca. surat 20 ayat 10 sampai 14. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk dari tempat api itu. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua. Dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti Allah berbicara kepada Musa. Sebelum Allah yang berbicara, siapa dulu? Sebelum Allah yang berbicara kepada Musa, siapa dulu yang berbicara? Musa ke keluarganya. Eh, sebelum Allah berbicara kepada Musa, ya, yang berbicara kepada Musa siapa? Kang Yodi meninggal ulang ayat B dibaca ayatnya. Ide-idenya ya. Baca Siapa? lagi coba, baca Nah, lagi. ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, Hmm. Musa, Api. Terus tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. itu kata Musa. Terus, Iya. Tempat api. terus Maka ketika ia datang kepada tempat api itu, ia dipanggil, Hai Musa. berarti Musa ada yang Ada yang manggil. Ya. manggil, ada yang ngajak bicara kan? Nah, siapa Ya. yang memanggil Musa? Api. Api. Allah. Ini api ngedon. Allah. Aku lupa cahaya. Terusin ayatnya, terusin. Sesungguhnya aku inilah Tuhan. Tuhan. Nah, eta. Tadi yang manggil Musa, Tuhan. siapa yang manggil Musa? Tuhan. Tuhan. Robbu. Rob. Sesungguhnya aku adalah Robmu. Jadi sebelum Robmu, Allah ya. yang manggil Musa siapa? Rob, Rob. Rob. gitu ya. Nah, jadi Ya, sebelum betul. dipanggil Allah, dipanggil oleh Rob. 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 Jadi yang berkalam kepada Musa, Allah sebelumnya adalah Rob. Rob.
Sebelum Rob siapa yang manggil Musa? Yang berbicara kepada Musa siapa? Eh, Yo. Kayak melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ya, jadi sebelum sebelum Rob berbicara kepada Musa, Musa lihat api. Api. Api Oke, coba lihat 10:32. 10:32. Maka zat yang demikian itulah Allah, Hmm. Rob. Tuhan kamu yang sebenarnya. Allahu Rabbukumul Haq. Ya, Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? ya. Jadi Ah, di sini ada kata Allah, ada Rob dan ada Al-Haq. ah, Al-Haq. ah. Maka zat yang demikian itulah Allah, Robmu, Al-Haqqu. Nah, ini perjalanannya nih. Sebelum Allah berkalam, Rob dulu kan? Itu Ya, sebelum Musa diajak bicara oleh Allah, juga diajak bicara oleh Rob. Nah, sebelum Musa dipanggil oleh Rob, Musa lihat apa? Api. api. Lihat Api. api. Ya, api yang dilihat Musa itu simbol apa? Cahaya. Ya, ya. Simbol semangat. Semangat, Kobaran api berkobar. semangat keimanan. Makanya api itu berkobar, semangat. Nah, api atau semangat itu tempatnya di dalam fuad. Ya, betul nggak? Ya. Urutannya ya. Ya. Sebelum Allah, jadi Ya. Allah itu badanya Rob, Rob badanya Al-Haq. Jadi sebelum Musa dipanggil Allah, dipanggil oleh Rob. Sebelum Musa dipanggil oleh Rob, Musa melihat api. Api itu simbol Api. semangat yang bergejolak. Nah, di mana tempatnya api? Makanya Musa bilang, tunggu di sini. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku dapat mendapat petunjuk di tempat api. Dapat petunjuk di tempat api. Di tempat api ada petunjuk. Nah, Ada petunjuk sendiri tempatnya di mana? Di fuad. di Fuad. Petunjuk tempatnya di mana? Untuk tempat. Oh, Petunjuk bu. manusia apa, Kang? Quran. Quran. Jadi al-haq adalah Quran. Quran. Jadi gini, jangan ngimpi dulu pengen berbicara dengan Allah. Jangan ngimpi dulu gimana caranya Rob berkalam dengan kita, wong Qurannya belum dibaca. Kan urutnya Allah, Rob, Al-Haq. Sebelum ketemu Allah, ketemu Robnya dulu. Sebelum ketemu Rob, Ya. ketemu dengan apanya dulu? Al-Haq. Dengan Al-Haqnya Al-Haq. dulu. Al-Haq itu adalah petunjuk. Tempat tempat api. Api. Tempat api ada petunjuk. Jadi Al-Haq adalah Quran. Kita lihat ayatnya Al-Haq adalah Quran ya. Suratnya 10:108. 10. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab Kebenaran itu Al-Haq. kebenaran Al-Quran. Nah, jadi Ya. itu apa? Al-Haq. Al-Haq. Al-Quran. Quran. Ya, jadi kalau ingin Allah berbicara,
Baca apa? Quran. Quran. Iya. Ketika kita membaca Quran, Quran kan kalam Allah. Kalam Ya. Allah juga artinya wahyu Allah. Amin. Oke. Jadi kalau ingin Allah Ya. berbicara kepada kita, ngapain? Baca Baca Quran. Quran. Nah, gitu. Baca Quran. Baca Quran. Nah, yang dibacakan kalam Allah berarti Allah sedang berkalam, kalam berkata-kata. Nah, kalau kalamnya sudah dipahami, nanti Robnya juga berkata-kata, Allahnya juga nanti berkata-kata. Yang gampang kan Ya. Ya. baca aja dulu Qurannya. Kenapa? Karena Quran juga adalah kalam Allah. Allah. Ya, betul nggak Bu Ya. Edi? Ya. Kalau suhuf itu Ya. apa? Suhufi Ya, Ibrahim wa Musa. Suhuf. suhuf bedanya dengan kitab, dengan Quran. Suhuf itu artinya lembaran, Oh, lembaran. apa? Lembar kanan, lembar Suhu. kiri. Ya, suhufnya kan Lembarnya dua. suhu. Suhufnya dua, Ya. suhuf Suhu. Ibrahim wa Musa. Musa. wa Musa. Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim diwakili oleh kecerdasan otak kiri. Suhuf Musa diwakili kecerdasan otak kanan. Kanan. Makanya untuk bisa membaca kitab, membaca Quran harus menggunakan dua suhuf, suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Berpikir Muslim. logik Berarti dan juga harus cerdas. Cerdas. Kalau nggak cerdas baca Quran nggak dapat petunjuknya. otak ya Kang ya. Harus Iya, pakai otak kiri, otak iya kanan gitu pakai ya. kecerdasan otak kanan, otak kiri. Iya harus cerdas, harus logik gitu. Hmm. Dan Oh begitu gitu. baru bisa. Tapi ini sudah berupa Quran nggak Kang? Belum ya? Atau gimana? Suhuf ini otak. Ya kan tiap orang udah punya suhuf masing-masing. Itu enggak? Jadi harus dipergunakan gitu ya supaya Jadi bisa jadi berkalam. dipakai halaman kanan, halaman kiri. Ini Hmm. kalau kita buka Quran kan dua halaman kanan kiri kan? Ya. Betul. Kalau kita buka Quran kan kanan kiri halamannya. Halaman Ya. kanan kecerdasan otak kanan, halaman kiri kecerdasan otak kiri. Kalau di Sufi handphone kan Ibrahim, gitu kan? ya, Kalau di handphone nggak. kalau di handphone enggak. Yang Dibahasnya Kang pegang, ya. yang pegang tangan kanan, yang buka tangan kiri. Kiri. Iya, iya. Jadi eh, Quran itu posisinya di mana berarti Kang ya? Apanya? Qurannya Ya di terserah. suhuf itu, di Enggak, suhuf itu atau enggak suhuf itu yang bacanya halaman kanan halaman kirinya. Jadi bacanya dari dua sisi. Gitu. hmm. Iya, dari dua kacamata, kacamata kanan, kacamata kiri, otak kanan, otak kiri, dua-duanya dipakai gitu. Itu dibimbingnya dari pengalaman gitu kan atau gimana? Ya nanti juga ngalir dari mana aja mulainya mah. Itu Suhufi Ibrahim Musa surat apa itu Kang? Suhuf Ibrahim Musa. Hmm? Al-A'la. Apa tuh? Sabih isma rabbikal a'la. Oh surat Sabihis. Sabih. Surat apa? Surat, Dan surat Sabihis surat berapa? Surat Eh, Hah? Sabih isma rabbikal Ini, a'la. Itu masuk imam nih. ini Eh, kan surat 87, Al-A'la 19. Al-Ala ayat 19. 87, 19. Al-A'la Suhufi Ibrahim Wa wa Musa. Musa. 87 ya. Ini apa maksudnya Suhufi Ibrahim wa Musa ini? Coba ayat sebelumnya apa nih Kang? Sesungguhnya ini benar-benar Lembaran. terdapat dalam kitab yang dahulu inna hadza lafi suhufil ula. Lembaran. Su- Suhuf ini kitab kan ya bahasanya. Gimana? Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufil ula. Sesungguhnya ininya kemana nih? Suhuf. Ini nunjuk apa ini?
Di atasnya lagi. Di belakangnya mungkin Kang ya. Ya mundur Ya, aja ke Sebelumnya. belakang. Eh, berarti tadi Pengalaman nggak? Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri Terus dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. ininya nuju kemana? eh ini mungkin bukan lebih baik. aturan ini. Coba mundur. Mundur lagi. Belum ketemu. Sesungguhnya beruntunglah orang membersihkan diri, mundur, Nah, kemudian dia tidak mati dalam keadaan. Tidak Yaitu orang-orang yang celaka akan menjauhinya. jadi ini kemana nunjuknya nih? Ke Ya. ke kejadian gitu Kang yang dialami. Beruntunglah orang yang mensucikan diri. mensucikan diri. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan Qad diri. aflaha Man zakaha. man Ya, zakka. Man zakka. Beruntung orang yang mensucikan diri. Ya, Berarti ininya nunjuk kemana, Pak? kok man ke aflaha orang man zakaha. Man zakka tadi. Man Man zakaha. zakka. Membersihkan diri. diri. Membersihkan Sesungguhnya diri. ininya ke diri kan? Hmm. Coba terus yang tadi, yang ke ayat yang tadi apa? Yang 18-nya. Sedang kehidupan ini nih. Sesungguhnya ini diri berarti Ah, benar-benar terdapat. Sesungguhnya diri ini benar-benar ah, terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu gitu setiap kan. diri, setiap Setiap diri diri sudah punya suhu. suhuf. Dari dulu, Oh, dari brojol juga suhufnya udah ada. Sesungguhnya diri ini sudah ada suhufnya sejak awal. Apa suhufnya? Ibrahim wa Musa. kiri kanan, otak kiri kanan itu. Nah, sejak awal manusia itu sudah dilengkapi dengan potensi dirinya, termasuk potensi kecerdasan otaknya kanan dan kiri. Iya. Gitu. Makanya disebut suhufi Ibrahima wa Musa. Ya, Iya. ayo balik lagi ke yang tadi. Apa tadi ceritanya? Tadi itu Jadi, 108 kan ya? jadi Allah berkata-kata kepada Musa langsung. 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 Oh ya, Karena langsung. Allah tidak seperti apa-apa, maka kalamnya tidak seperti apa-apa. Karena kalam juga adalah wahyu. Nah, wahyu itu bisa ditangkap, diterima oleh Musa dalam bentuk ide. Tidak. Nah, ketika kita punya ide, berarti Allah sedang berkalam. Sedang berkalam. Salah. Nah, kalam itu kalau kita tidak catat bisa hilang. Hilang. Dan kalau udah hilang susah lagi nyarinya. Gitu. Ya, nah supaya banyak ide harus cerdas. Benar. Nah, agar Allah berkalam harus ketemu robnya dulu. Agar ketemu robnya harus ketemu apinya dulu. Api itu semangat. Harus semangat. Nah, api itu semangat ada tempatnya di dalam fuad. Istilahnya itu. Dan di tempat api ada petunjuk. Nah, petunjuk itu adalah al-haq. Jadi harus diawali dengan berkomunikasi dengan al-haq. Karena al-haq adalah Quran, Quran adalah wahyu, wahyu adalah kalam Allah. Jadi sebenarnya bisa saja Allah setiap hari berkalam dengan manusia. Setiap saat juga bisa sebetulnya. Caranya gimana? Melalui perantara wahyu. Iya, itu baca wahyu, baca Quran. Iya, tapi bacanya pakai suhu. Suhuf. Itu Suhuf bacanya Ibrahim pakai dan Musa. otak. Ya, Gunakan otak kanan, gunakan otak Pak kiri kiri. agar terjadi komunikasi.
Kasih gitu. Nah, nanti baru ketemu dengan Robnya, baru ketemu dengan Allah. Allah. Gitu urutnya. Ya. Nah, berikutnya adalah bahwa kalimat juga adalah pembicaraan atau berkata-kata dengan mulut tertutup. Kenapa? Karena yang berkata-kata adalah hatinya. Makanya wahyu turunnya ke hati, tadi ke kolbu kan? Iya. Itu. Nah, kalimat juga adalah kalimat juga bisa keluar dari mulut. Jadi jadi kau Allah. innahu la kaulu rasulin karim. Karim. Jadi kaulnya Rasul ketika sudah diuraikan. Ya gitu. Nah, Maryam juga pernah didatangin oleh Basaron yang sama-sama juga menyampaikan wahyu. Gitu ya. Dan Maryam pada saat itu kan tidak berbicara dengan manusia karena bicaranya di dalam hati. Jadi bicara langsung dengan ruh gitu. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena bahasa bahasa ruh dan malaikat itu juga menggunakan kalam gitu. Jadi ruh berbicaranya dengan kalam, malaikat juga dengan kalam. Berarti yang harus sensitif hatinya. Hatinya mesti Iya. dibuka. Kalau hatinya ketutup ya nggak bisa juga gitu. Ya, berarti kalimat itu adalah bahasa hati, bahasa fuad, bahasa ruh gitu. Nah, kepahaman itu tembus ke fuad karena fuad bagian dari ruh gitu. Fuad bagian dari ruh. Fuad bagian dari ruh, wahyu juga adalah ruh, Ruh, Jibril juga adalah ruh. ruh, Ya, Quran adalah ruh. ruh, Dibawa oleh Jibril juga sebagai ruh. ruh. Masuk ke dalam hati fuad juga bagian dari ruh Ruh. gitu. Jadi ruhnya mesti mesti hidup fuadnya gitu. Dan kalimat Allah itu tidak pernah berubah gitu. Emang dari dulu begitu kalimat Allah mah 10 ayat 64. Bagi mereka, berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kalimat Allah tidak akan berubah Berubah. di dunia maupun di Akhirat. akhirat sama. Allah mah di akhirat begitu, di dunia begitu, Bu. Kalimat juga nggak pernah berubah. Emangnya kita kata-katanya kadang-kadang berubah. Gitu ya. Sekarang ngomong A, besok lain lagi ceritanya. Oke. Jadi tidak ada perubahan pada kalimat Allah. Allah. Nah, di dalam Quran itu ada kalimat Allah, ada kalimat Rob. Karena yang berkata-kata kepada Musa juga ada Allah, ada Rob kan? Sehingga Ya. ada dua kalimat. Ada kalimat Allah, ada kalimat Rob. Rob. Apa bedanya kalimat Allah dengan kalimat Rob? Lihat ayatnya ya, 3127. Surat 31 ayat 27. 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya ditulis kalimat Allah. Hmm. Di sini kalimat Allah yang Kalimat Kalimat Allah. Ya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. kalimat Allah tidak cukup ditulis dengan berapa laut? 7, 8. 8 laut, Kang. 8. Eh, Satu laut ditambah 7. iya, Ya. Seandainya iya. pohon di bumi jadi pena, laut jadi tinta, ditambah 7 laut lagi. Iya, Untuk 8 laut. menulis kalimat Allah nggak cukup.
Jadi kalimat Allah tidak cukup ditulis 8 Delapan laut. laut. Kalimat Allah ya. Ya, Ya. Nah, kalimat Rob surat 18 ayat 109. li kalimati Robbi ya Kang ya. Kalimat Rob. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, Rob ya kan, sesungguhnya Rob. habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Sebanyak itu berarti jadi dua kan? Berarti dua laut ya kan? Nggak laut. Laut. Kalimat Rob tidak habis ditulis 2 Dua laut. laut. Kalimat Allah tidak habis ditulis 8 Pan laut. laut. Nah, yang berkata kepada Musa, Rob apa Allah? Rob. Keduanya. Eh, Dua-duanya. dua-dua nah kan? Dua nana tadi oge. Akulah Iya Robku, kan? akulah Allah kan dua-duana. Iya betul kan. Ya Rob juga berbicara, Allah juga berbicara. Nah, Berarti kalimat 10 Allah laut. tidak habis ditulis 8 laut. Kalimat Rob tidak habis ditulis 2 laut. Pan. Berarti 8. 2 banding 8. Jadi banyakan mana? Allah. Banyakan Kalimat kalimat Allah. Allah. banyakan kalimat Allah kan? Iya. Betul. Nah, kalimat Allah 8, kalimat Rob 2. 2. Berarti yang berbicara kepada Musa siapa? 2. Iya, nanti yang banyak dua. Iya, 8 kenyataan bisa diterangkan oleh 2 hukum. Hukum. 2 rumus bisa menjelaskan 8 realitas. Atas. Gitu ya. Berarti Jadi realitasnya kita banyak bicara banget kan ya, kalimatnya. Realitas banyak sekali lebih kalimatnya kan. banyak realitas daripada hukumnya. Satu Hukumnya. rumus bisa memecah 4 kasus. Iya. Iya. 2 rumus, 2 hukum bisa menerangkan 8 Realitas. 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 Itu. Logiknya gitu kan. Contohnya apa? Hukum apa? Alam. Hukum alam, hukum gravitasi kan berlaku dimanapun sama. Jika Hukum kimia. Kimia kan. hukum kimia kan sama Newton. aja. Di mana-mana begitu. Newton. F sama dengan M kali A. Iya, untuk berapa kasus tuh? Banyak. Banyak. Satu hukum bisa menerangkan 4 realitas. Makanya Ya, Allahnya kecepatan maka. kecepatan. Mau lari, mau pakai mobil ya ukurannya segitu aja. Ya, rumusnya seperti itu. Makanya kalimat Allah 8 laut. Kalimat Rob cukup 2 Laut. 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 Artinya Musa paham antara hukum dengan kenyataan. Kenyataannya ngerti, hukumnya juga ngerti. Nah, lanjut ya. Nah, Ya. semua makhluk, semua termasuk malaikat juga berbicara. Makanya tadi tangan bisa bicara, kaki bicara, kulit bicara. Tapi bicaranya pakai kalam, tidak pakai mulut. Lut. Makanya tangan, mulut, kaki, kulit bisa jadi saksi. Iya. Ya, surat berapa tuh? Suratnya 41 36. ya? 41. Satu. 41 19 sampai 22. Kedua. Nah, Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. terus Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, kulit telah berkata. menjadikan kami pandai pula berkata." Allah Ini terus Hmm. udah. Kang Yodi ngilang.
Jadi Kemana Kang Yodi ngilang? ke toilet dulu. Ya sudah, tadi dikirim dari saya dah. Ngilang Kang Yodi kemana? Ke toilet. Ya gitu ya. Jadi apa tadi ceritanya? Jadi mulut, tangan, kaki, kulit juga bisa berbicara. Ya menggunakan kata natoko kan? Hmm. Toko itu artinya logika. Mana ayatnya Hmm. tadi? 41, 23, 1, 2, 21 sampai 21. 21. 1:19. Antoko, antoko. Hmm. Qalu antokonallah. Antakon Allah. Alladzi antoko. Antoko Hmm. dari kata natoko. Natoko itu artinya logik. Jadi kalimat yang logik gitu. Ya, semuanya bisa bicara. Ilmu. Hmm. Ada ilmu mantiknya, ilmu logik. Ilmu mantik, ilmu logika kan? Hmm. Ilmu Gitu. logika. Sehingga pembicaraannya masuk akal, logik namanya. Ya. Kalau pembicaraannya tidak bisa dipahami, dua kemungkinan. Orang yang bicaranya nggak pakai logika, atau yang dengarnya nggak pakai logika. Nah. Ya, karena logika sama nafsu nggak ketemu. Hmm. Nggak ketemu nanti. Nah, ada beberapa nabi juga yang diberi kalimat, berarti kemampuan memahami bahasa atau kecerdasan bahasa namanya. Di antaranya ada Ibrahim, ada Musa, ada Zakaria, juga ada Adam. Nah, beberapa contoh nabi yang diberi kalimat namanya. Kemampuan untuk memahami bahasa. Bahasa. Nah, Bu Eti paham berapa bahasa? Sedikit, Pak. Dikit. Bahasa Indonesia mengerti, bahasa Sunda, Nartos. bahasa Jawa, Enggak jawab. oh, udah mentok. Bahasa Perancis, Bahasa Sunda nu tiasa mah. nah, bahasa Perancis paham. Enggak. Perancis itu kan itu perapatan Ciamis. Bisa. Sunda dong paham kumeta mah. Enggak. Ya bahasa kan di Indonesia aja 700 bahasa, Bu. Iya. Eh. Nah, Ibrahim itu orang yang logik bisa memahami kalimat karena di apa namanya itu namanya diuji dengan kalimat dan Ibrahim menunaikannya gitu. Ya. Contohnya apa? Surat 2, 124. Nah, ganti Kang Yodi dulu lah. Itu 24. 1, 2, 4. Iya, Kang Rido, mangga. Sing Ridonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oh, berarti Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat. 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 Kalimat itu jamak dari kalam. Kalam satu, kalau kalimat beberapa kalam gitu ya. Nabi Musa juga sebagai kalam kan? Kalamullah, Allah berkalam Iya. dengan Musa. Yang juga diajarkan kalam adalah Zakaria dengan kalimat juga menggunakannya. Surat 19 ayat 10. Kang Yodi di mana tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Tuhan berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Ya, tidak dapat berkalam. Alat tukal liman nasa. Itu kalimat kan berkalam kecuali dengan isyarat di surat Ali Imran nanti ya ada. Jadi Zakaria berkalam dengan rumus.
dengan rumus di surat 341. 341. Sorry. Ada ini apa nih? Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Ya, jadi isyarat tuh pakai mulut nggak? Enggak. Jadi berkalamnya dengan rumus, romza. Isyarat. Istilah romza, Romza. romza itu rumus atau isyarat. Isyarat kan nggak perlu buka mulut kan? Gitu. Jadi ada Ya. Ibrahim diajarkan kalimat, ada Musa, ada Zakaria, ada lagi Adam. Ya. Adam surat 2 ayat 37 juga diajarkan kalimat nih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berarti Allah berkalimat kepada Ibrahim. Allah berkalimat Ibrahim, kepada Musa. Musa, Allah berkalimat kepada Zakaria. Allah juga berkalimat kepada Adam. Adam. Ada. Apa pelajarannya, Bu? Ayat dirinya apa? Ayat dirinya. Kalau Allah ingin bicara dengan manusia, dengan kita, atau kita ingin berbicara dengan Allah, pertama harus logik. Uji. Nah, logik itu apa? Ibrahim. Ibrahim. Yang kedua harus Ibrahim. harus Cerdas. Musa. cerdas. Cerdas. Musa berarti. Yang ketiga Zakaria harus punya banyak pengalaman. Pengalaman. Zakaria tuh banyak pengalamannya, Bu. Lalu Adam. Ya. Adam tuh Adam. artinya campuran atau percampuran. Jadi harus mau membuka diri, bercampur, jangan menutup diri. Adam tuh siap bercampur Diri. ketemu siapapun. Ya, orang kaya ketemu orang miskin, orang pintar ketemu orang bodoh, orang kota ketemu orang desa. Nah, ketika terjadi percampuran di situ ada komunikasi, ada informasi di situ. Masih. Ada setidaknya ada 4 karakter yang mesti dimiliki jika ingin berkalimat dengan Allah. Nah, Allah. dan kita diperintahkan mengikuti kalimat Allah gitu. Surat 7, 158. 7, 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Ikuti kalimat-kalimatnya supaya dapat petunjuk. Kalimat Allah harus diikuti. Ikuti. Kalimat Allah juga sama dengan tadi wahyu. Kalimat sama dengan wahyu Allah juga kan? Wahyu Allah tidak seperti apa? Ya. Dalam bentuk ide gagasan. Jika kita belum sanggup berkalam dengan Allah, berkalam dengan Robnya. Jika belum sanggup berkalam dengan Robnya, berkalam dengan Al-Haq. Al-Haq itu wahyu. Al-Haq itu juga kalam Allah. Atau kalimat-kalimat Allah. Ikuti kalimat Allah. Ikuti wahyu
Allah, ikuti Allah. Al-Quran sebagai al-haq agar dapat petunjuk. Ikuti dulu baru dapat petunjuk atau dapat petunjuk baru ikuti. Halo? Ikuti dulu. Ikuti dulu, baru Ikuti dapat dulu. petunjuk. Nanti dapat petunjuk. Tunjuk. Petunjuk. Ikutilah supaya dapat petunjuk. Jadi petunjuk Betul. nanti ngikut Tunjuk. belakang kan? Ikuti nanti dapat petunjuk. Kenapa nggak diikutin belum dapat petunjuk? Ikuti dulu nanti dapat petunjuknya di tengah-tengah gitu. Ikuti satu nanti ada petunjuk lagi. Ikuti lagi ada petunjuk lagi gitu. Ya saya mah belum dapat hidayah, belum dapat petunjuk. Dapat hidayah gimana ngikutin juga enggak. Oke. Hmm. Nah, ada lagi dalam Quran disebut sebagai kalimat takwa. Jadi ada kalimat takwa gitu. Ada kalimat Rob, ada kalimat Allah, ada kalimat takwa lagi. Apalagi tuh kalimat takwa ya. 48 ayatnya 26. 26. Halo, mana Kang Rido? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ketika orang-orang kafar artinya menutup di diri. Ketika Diri. orang-orang yang menutup dirinya, menutup hatinya, menutup diri dari kebenaran, menutup diri dari informasi. Masih. Ketika orang-orang kafaru menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu Kesombongan. kesombongan jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh. Bodoh. Ya, ada orang bodoh karena menutup diri. Ya, Diri. terus dia sombong dengan kebodohan, Bahannya. terus sombong dengan kebodohannya lagi. Aduh, gimana nih orang ya? Kalau pintar sombong sih masih bisa dimengerti. Ini udah sombong, bodoh lagi. Bodoh dengan kesombongannya. Bohongan. Atau sombong dengan Dengan kebodohan. kebodohannya. Emang ada Ya. orang bodoh tapi sombong, Bu? Halo? Iya, Pak. Ini pada kemana kok sepi? Ya kalau ayatnya ada berarti mungkin ada. Nah, Ada. Ada orang sombong betul. dengan kebodohannya. Siapa orang yang menutup diri dari informasi? Masih. Tidak mau menerima informasi baru. Baru. Aduh. Iya. Padahal ayatnya kan, Baru. Nah, ayatnya sama. Iya, kenapa dia menolak ayat ya? Karena informasinya baru gitu. Ditolak, menutup diri ya nggak apa-apa. Terus sombong lagi dengan kebodohannya. Ketika orang-orang kafaru menanamkan dalam hati mereka kesombongan jahiliyah, gitu. Sombong dengan kebodohannya. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan takwa. adalah mereka berhak dengan kalimat takwa dan patut memilikinya, dan adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, kalimat takwa itu apa maksudnya? Ya, kalimat takwa itu juga menunjuk kepada hati. Hati yang kuat gitu. Hati yang sudah penuh dengan kalimah gitu.
Jadi artinya hatinya paham dengan kalimat-kalimat Allah gitu. Nah, kalimat juga bisa memunculkan nama dan benda gitu. Mana lihat ayatnya? Surat 3 ayatnya 45. Memunculkan. Oke, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Imran ayat 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Oke. Id qolatil malaikah. Ingat ketika malaikat berkata. Oh, malaikat juga bisa berkata ya. Kepada Ya, siapa malaikat berkata? Kepada Maryam. Hanya. Berarti semua makhluk di alam semesta bisa berkata-kata kepada Allah. Maryam. Maryam itu secara jiwa bahasa artinya tekad yang kuat atau kemauan yang kuat. Namanya azam. Hai Maryam, sesungguhnya Allah akan memberi kabar gembira. Yubashiruki. Yubashiruki. Yubashiruki artinya kabar gembira. Iya. Ya, yubashiruki. Orang yang membawa kabar gembira namanya Basharon. Bashar. Bashar itu seorang manusia sempurna pembawa kabar gembira. Iya. Ya, Makanya tadi di surat 19 ayat 17 Maryam didatangi oleh Bashar. Basarun. Bashar jelmaan dari Ruh. Sesungguhnya Allah mengembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat. Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kalimat bikalimatin minhu bikalimatin minhu dengan kalimat dari Allah. Allah. Ismuhu namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Namanya Al-Masih. Al-Masih itu bangkit artinya. Isa binaan Maryam. Artinya gini, ketika Bukan seseorang sentuhan ya, masih ya, masalah. iya artinya ketika seseorang punya kemauan kuat, punya tekad yang kuat gitu ya, disertai dengan ruh semangat tadi, semangat ya. Maka para malaikat akan berkata kepada Maryam bahwa ada kabar gembira dari Allah dengan kalimatnya apa muncul Isa berarti kemauan yang kuat bisa memunculkan harapan gitu, Apa? memunculkan harapan yang pasti. Jadi kalimat juga bisa memunculkan sesuatu, kalimat itu bisa melahirkan sesuatu yang tadinya tidak muncul gitu. Nah, sebagaimana tadi diterangkan, memang ada perbedaan antara kalimat Rob dan kalimat Allah. Kalimat Rob, 2 laut. Kalimat Allah, 8 laut. Kalimat Allah sudah sempurna, tidak akan berubah, gitu ya. Di dunia maupun di Ya, akhirat, gitu. Nah, ketika kita berkata Allah itu berkalam. Kalam itu juga bagian dari sifat Allah. Allah. Tetapi sifatnya sifat ma'ani. Karena kalam masuk ke dalam sifat ma'ani. Berarti manifestasi atau tajali. Tajali itu berarti bisa juga diberikan kepada manusia. Manifestasi sifat Allah yang ada pada manusia adalah sifat kalam. Jadi manusia juga bisa berkalam, bisa berkata-kata dengan menggunakan getar hati gitu. Karena kalam sifat ma'ani.
Allah punya sifat kalam, berarti Allah juga berkalam, Salam. berkata-kata. Yang bisa menangkap kalamnya Allah, tadi ada Ibrahim, Musa, Musa, Zakaria, Zakaria, sama Adam. Adam. Artinya orang-orang yang berpikir logik, cerdas, dan dia punya banyak pengalaman, dan dia mau bercampur, mau nyampur gitu kan. Bercampur itu mau berinteraksi dengan siapapun. Maka dialah yang bisa memahami kalam atau kalimat Allah. Gitu. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Jadi pembahasan sifat Allah sampai kalam sudah selesai. Alhamdulillah. Ini Kang Mudah-mudahan Ip, ya, eh, apa ya? Ya karena saya masuknya baru ya, nggak dari awal. Gini, saya tuh dulu ingat ya guru agama mengatakan gini, apa bedanya sifat wajib sama asmaul husna gitu ya. Nah, beliau juga kalau sifat wajib itu hanya untuk Allah. Kalau asmaul husna bisa juga dengan manusia kan kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus gitu ya. Gitu. Cuma tadi saya nanggap bahwa kalam itu termasuk sifat mani ya, yang iya, apa tadi menefaskan dengan kita juga kan sebagai manusia ya, ya. kita bisa berkalam juga. Nah, ya itu maksudnya saya berarti berarti sifat wajib juga untuk yang kalam gitu ya, untuk termasuk Dari mani. dari sifat ini, dari sifat kudro, mani itu, Hmm. Oh, jadi mani aja yang apa apa tadi yang teh yang tajali, tajali itu bisa yang tergali. diberi ke Hmm. manusia, manifestasinya ada pada manusia gitu. Ya, kan dibagi empat ya yang sifat wajib itu ya. Iya, Apa? nafsiyah, Ya, salbiah, mani, yang manawiyah. maknawiyah. Kalau Hmm. nafsiyah itu adalah Itu diri Allah. hanya untuk Allah gitu ya. Termasuk Hmm. kalbiyah. Salbiyah adalah menolak sifat-sifat yang tidak Salbiah, pantas bagi Allah. Nah, ma'ani adalah bagi Allah. manifestasi sifat Allah yang ada pada manusia. Siap. Nah, itu ada 7 kan, kudrot, Manusia. kuasa. Nah, kekuasaan Hmm. manusia itu manifestasi kudrotnya Allah, irodah, Batasi. berkehendak. Hmm. Berkehendak itu manifestasi sifat Allah yang ada pada manusia. Kudrot adalah ilmu. Ilmu itu kan mengetahui Hmm. adalah manifestasi sifat Allah yang ada pada manusia. Ilmu, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berbicara. Nah, bedanya apa dengan sifat Allah? Allah itu maha. 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 Kaunuhu qadiron. Qadiron. Kaunuhu muridan. Kaunuhu. Hmm. Itu eh, kemanawiyah ya. Nah, itu maknawiyah. Berarti Iya. hanya Allah. Karena itu maha. Kalau Hmm. yang ada pada manusia tidak ada mahanya gitu. Nah, Hmm. yang ada pada Allah kuasanya maha, Hmm. Nah. Hmm. irodahnya maha, Maha. ilmunya maha, Maha. hayatnya maha. Hmm. Kan kekuasaan manusia ada lemahnya, kehendak manusia Hmm. ada kendornya, Ada. ilmu manusia Nah, ada ya. lupanya, hidup Ya. Hmm. manusia ada matinya. Nah, sementara sifat Allah tidak ada kena itu. Tidak ada. Hmm. Kekuasaannya maha, tidak diawali oleh tidak kuasa. Kehendaknya tidak dipengaruhi. Ilmunya Hmm. tak terbatas. Hidupnya nggak ada mati. Alamnya nggak berhenti gitu kan. Itu aja Hmm. bedanya. Makanya namanya ma'ani gitu. Mani. Ma'ani Hmm. itu berarti manifestasi sifat Allah yang ada pada manusia. Manusia. Allahnya maha gitu. Maha. Sampai mutakaliman gitu. Takaliman ya ya. Hmm. Gitu kan. Hmm. Jadi mengenal Allah bisa lewat pendekatan sifatnya. Jadi ngeceknya cukup dengan nafsiyah dan salbiyah. Misalnya Salbiah. gini, Hmm. misalnya gini, ada orang berkata, saya sudah ketemu Allah, misalnya. Oh. Nah, terus dia berkata, mau nggak saya pertemukan kamu dengan Allah? Hmm. Allahnya ada nggak? Ada. Mana? Sekarang mah nggak ada.
Nah, berarti kan tidak kena wujud itu kan tidak boleh nggak ada. Hmm. Karena Allah itu harus di apa namanya tuh disaring dengan salbia. Allah Hmm. itu ada dan adanya kidam, tidak didahului oleh tidak ada. 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 Misalnya ada orang ingin mempertemukan kita dengan Allah. Wow. Nah, waktu nawarinnya nanti ketemunya nanti. Hmm. Sekarang ada nggak? Sekarang belum ada, belum bisa ketemu. Ah, gimana itu? Allah itu tidak didahului, tidak ada. Ada. Oke, katakanlah, kapan bisa ketemunya? Ntar malam ya, ntar malam. Gimana? Ntar di ruangan tertentu. Masuklah ke ruangan, ruangannya digelapin, nggak ada lampu. Misalnya, nah setelah baca-bacaan, tiba-tiba ada cahaya kan? Bray, terang tuh ruangannya. Misalnya, nah misal itu, Bray, ketinggali ayat cahaya ta. Nah, apa yang kau lihat? Cahaya. Nah, Saya. berarti Anda sudah ketemu dengan Allah. Oh. Eta cahaya, eta cahaya tadi ke mana? Kenapa tadi nggak ada, sekarang ada? Udah. Mati PLN. Tadi mati lampu. Kenapa Allah itu kidam, tidak boleh didahului dengan tidak ada. Tidak ada. Oh, ya, pas muka leungit deui cahayana. Nah, geuning leungit Allah teh berarti tidak bako. Jadi standarnya pakai salbia. Adanya tidak didahului tidak ada. Yang kedua, bako. Kidam, bako. Bako itu tetap nggak boleh hilang. Pas Hmm. melek, leungit deui cahayana. Kemana cahayana leungit? Ah, berarti bukan Allah itu mah. Tidak bako berarti. Hmm. Terus harus mukhalafah lil hawadis. Hmm. Mukhalafah itu tidak serupa dengan Tidak sesuatu serupa. pun. Kalau cahayanya seperti cahaya lampu, seperti cahaya matahari, seperti cahaya senter, kan ada sepertinya. Hmm. Kalau ada yang serupa, ah, berarti bukan Allah itu. Karena Allah mukhalafah lil hawadis. Apa dia? Dan dia tidak tergantung kepada yang lain, qiyamu binafsihi. Oke. Masa pengen ketemu Allah mesti gelap-gelapan. Ya, berarti Hmm. Allah butuh gelap dong, gitu. Iya. Gitu. Dan harus wahdaniyah, di luar, di dalam sama. Nah, kita harus sampai ketemu dengan zat yang itu tadi. Zat yang wujud, wujudnya tidak didahului, tidak ada, dan adanya itu tetap, tidak ada yang serupa dengan dia, Iya. dia berdiri sendiri, dan dia satu kesatuan Betul. yang satu dimanapun Betul. sama. Ayo, Hmm. cari tuh zat itu. Hmm. Baru ketemu. Ah, gitu. Di mana bisa ketemu? Ya di mana aja, dia meliputi segala Aja. sesuatu. Hmm. Dia kan meliputi segala sesuatu. Di sini ada, di Balai Endah ayah sarua. Allahnya yang di Bogor, di dieu tah sarua jeung nu di Balai Endah. Sama dengan yang di Palembang, ada bedanya. Kan dia meliputi, tapi dia harus punya sifat yang tadi, Hmm. nafsiyah sama salbiyah. Dia tidak boleh rusak. Kalau dibakar api angus bukan berarti. Bako tuh tetap, mau panas, mau dingin, tetap aja dia nggak begitu. Nggak berubah. Gitu, Kang. Sudah ketemu barangnya. Terkadang angkat ka ditunya kan tebihnya. Allah nggak meliputi dimanapun ada dia bersemayam di arsinya. Aduh, makanya ngabe bolak-balik. Tinggal ditunjukkan tah eta, eta, gitu. Oh Ya, iya iya. karena sudah selesai sifat 20 penjelasan tentang sampai kalam, jadi sebetulnya Bapak Ibu berhak untuk bisa menerima penjelasan tentang dia itu, tentang dianya apa di mananya, mana barangnya. Ini kan nggak bisa online, Hmm. tidak bisa Hmm. offline, harus Oke. offline, Lain. karena mesti ditunjukin. Oke. Kalau nggak ditunjukin nggak pernah ngeh gitu, Hmm. nggak pernah ngeh Hmm. gitu.
Nggak Gimana? pernah Allah. Iya, nggak bisa tuh lewat Zoom begini. Kan mesti ditunjukin zatnya yang mana, barangnya apa. Kalau online tapi tidak disebar. Nggak boleh, karena orangnya mesti ngaji dulu sampai hatam kayak gini. Oh, harus ketemu ya Kang ya. Dan itu pun harus sudah hatam ngajinya, sifat 20-nya. Hmm. Hmm. Ini masih ada 7 lagi ya Kang ya. Udah selesai. Eh, kan Qadiron Muridan. Itu kan sifat Allahnya yang maha itu aja. Maha mendengar, maha, maha, maha kuasa, maha Oh, berkehendak. Nah, yang sifat maknawiyahnya mah enggak ya? mananya kan sama penjelasannya. Itu mah kan Penjelasannya sifat sama Allah. aja ya. Iya, iya. Sifat dari ma'ani. Jadi makna Hmm. ya kalau ma'ani kan manifestasi sifat Allah yang ada pada manusia. Ya, Iya, iya, Allahnya iya. sendiri, Allahnya Oh sendiri iya, iya, maha iya. gitu. Kita kan Iya, iya. berkata Allah tuh maha berkata-kata itu aja bedanya. Hmm. Kita hidup, Allah hidup apa bedanya hidupnya kita dengan hidupnya Allah? Allah mah maha hidup yang memberi hidup tidak pernah mati. Iya, Kita mah hidupnya terkena mati. iya. Kudrat, Qadiran, Nah, Iradat, Muridan. makanya kita mesti ketemu sama dia yang mahanya itu yang mana? Kan mesti ditunjukin gitu. Berarti Makanya harus offline ya Kang. ya harus ketemu. Kalau nggak ketemu gimana nunjukinnya? Wah, gimana nih teknisnya tuh? Ya tinggal ketemu aja. Mau sendiri-sendiri mau datang silakan. Mau dibikin bareng-bareng. Sama aja. Allahnya juga itu juga. Hmm. Nah, itu yang apa namanya yang dikatakan di surat 34, 46. 34, 46. Go. ya Kang Edi. Siap, surat 34 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian kamu pikirkan tentang Muhammad. Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Jadi panjang-panjang nerangin ilmu tauhid sampai sifat 20. Intinya mah ini kan. Hmm. Kul katakanlah innama aidukum. Innama itu alatul hasr hanya saja artinya. Aku ini hanya ingin memberikan pelajaran kepadamu satu pelajaran saja sebetulnya. Tapi mesti panjang dulu ceritanya. Yang ingin disampaikan sebetulnya hanya satu pelajarannya. Apa pelajaran yang ingin disampaikan antakumu lillah agar kamu bangkit menghadap Allah itu doang. Hmm. Agar kamu bangkit, bangun menghadap Allah. Lah kalau belum kenal Allahnya terus ngadap siapa? Itu maksudnya. Nah, Hmm. sekarang kita sudah sedikit paham. Allah itu wujud. Wujudnya terus-menerus. Wujudnya tidak didahului, tidak ada. Terus wujudnya juga bersifat tetap. Berbeda dengan yang lain. Berdiri sendiri. Dan dia satu. Kesatuan yang satu dimanapun sama. Nah, menghadap kepada zat yang barusan itu gitu. Sesungguhnya aku, kalau diterjemahkan ulang, kul katakanlah innama hanya saja aidu aku ingin memberikan pelajaran. Biwahidatin satu aja pelajarannya. Apa? Agar kamu bangkit menghadap Allah. Ya, kalau kita menghadap seseorang kan seseorangnya udah tahu. Ya, kalau belum kenal orangnya gimana ngadepnya? Di mana ngadepnya juga nggak tahu. Tapi kalau sudah kenal sifatnya tadi, oh Allah tuh ini. Oke, nih ya, coba kamu menghadap ke situ. Menghadapnya masna wa furoda, berdua-dua atau sendiri. Kalau menghadap Allahnya berdua lebih enak.
Ruhnya, ruh, ya jiwanya bersama ruhnya. Ruh. Jadi duaan tuh. Jadi ruh bersama jiwanya ketemu, bercahaya. Ketemunya gampang. Wafuroda atau sendirian. Nah, kalau sendiri lebih bingung. Kalau jiwa saja tanpa ruh nggak ada cahaya, ruh aja nggak ada jiwa juga nggak ada rasa. Gimana? Ya, kalau bisa menghadapnya berdua. Kalau nggak bisa berdua, ya sendiri juga nggak apa-apa. Tapi lebih susah ngadepnya kalau sendirian. Lalu, nah, kemudian coba kamu pikirkan, benar nggak yang kamu temui itu adalah Allah? Gimana kita tahunya? Kan punya tadi, punya punya apa namanya? Punya guidance kan? Allah Hmm. itu wujud, kidam, bako, muhalafah, lil hawadisi, jamu binafsi, wadaniyah. Pakai itu nanti ngeceknya. Ya, hilang aja satu, bukan. Kamu coba kemudian kamu pikirkan, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Nah, ini masalahnya. Jika ini disampaikan kepada yang nggak belajar, nggak ngaji ilmunya, dia bilang, ah, lu gila, gitu. Ah, kamu gila. Ya memang begitu resikonya dibilang gila. Makanya ngerti dulu. Ngajinya jadi panjang. Udah berapa ketemuan? Ada setahun nggak ngaji tahu ini? Ngaco nih ngaco. Ya kan gitu. Ah, ngaco nih orang. Ih, kamu sih tuh ngaji atuh. Ya kan? Ada setahun ini tauhid. Anda kan? Ada setahun karek Anggus. Dia tidak lain hanya memberi peringatan aja sebelum kamu menghadapi azab. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Makanya ngaji hula. Karena sudah selesai janji saya dulu. Selesai dulu ilmunya, nanti baru ditunjukin barangnya. Tapi nggak tahu kalau mau datang aja ke sini. Ya, di Kang Ip ada barangnya. Saya kan Kang ada Dodi, barangnya di sini. Jadi harus Kang Dodi gimana kalah Pak J? sama lebah, kalah sama lebah, lebah mah sudah dikasih wahyu tiap hari dia. Ada aja tiap hari bikin kan Aduh, kalah iya sama lebah. ngaji karibu kadieu neangan Allah mencari Tuhan kemana-mana. Ya kalau nggak kenal sifatnya bagaimana bisa menseleksinya tuh. Lebah Ayo itu. kita ke Kang Ip, kapan? Ayo, Kang Jody. Atau Ayo. manu atau manu butuh sok nuhun teu mah kajeun teuy. Aduh, Harus harus 5812 dulu Kang Dodi. Dong saya 5812. mencarinya juga bertahun-tahun sampai bisa oh sampai O-nya itu Aduh. bertahun-tahun. Iya, ini ilmunya mahal. Kalau enggak nanti saya dibilang gila lagi. Gitu. Halo, Siap. oke. Udah nih selesai nggak ada pertanyaan? Ya Allah, ilmu Kang Iip. Iya. Kang Alhamdulillah. sedikit tadi udah dibahas belum ya yang di sini ada 1926 Kang ya kan Maryam itu tidak berkalimat berarti artinya bicara di sini bukan bicara dari mulut ya Kang ya? Bukan. Tidak berbisik-bisik di hati dengan manusia gitu. Sama aja. Mulutnya mah diam. Kayak orang meditasi gimana sih? Iya iya. Berarti bicara di sini tuh bukan. Bukan Tapi bicara. memang mulut juga nggak boleh Kang ya? Iya, mulutnya nggak mangap-mangap, diem, balem. Tidak berbicara juga ya. Kalau di pengertian yang 1926 ini kan. Iya, tuh kalimat nas kan tidak berkalam dengan manusia. Jadi mikir aja enggak kan? Hmm. Fokus ke itu ya Kang ya. Fokus ke Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Iya. Ar-Rahman yang mengajarkan Quran gitu. Oh iya betul. Jadi Kang Untuk Dodi mau Tuhan yang Maha kenalan. Pemurah ya, untuk Ar-Rahman ini ya Kang ya. jadi hanya Iya berkomunikasi iya, dengan Ar-Rahman. dengan Ar-Rahman ya, Quran ya Kang. Iya, mikir aja mikir yang lain, batal tuh puasanya. Hmm. Berpikir apa itu teh yang Nisa ya Kang ya. Itu Iya, batal. iya sama.
Sama juga ya. Jadi dia murni hanya menerima kalamnya Allah, menerima pelajaran dari Allah Ar-Rahman gitu. Iya, iya. Jadi kalaupun dia baca Quran, tidak ada penolakan, tidak ada, nggak masuk pikirannya dia gitu. Yang terima aja apa adanya gitu, ngalir aja. Halo? Jadi pemikirannya tuh ke ayat lagi terus dicari di Iya, situ. iya Nggak fokusnya dicampuri fokus oleh pemikiran enggak. pribadi. Pikirannya aja tidak ikut campur. Tidak dicampur. Terus dicari lagi, digali lagi di Hanya hanya ya Rahman mendengar, itu ya kan. menyimak, memperhatikan kalam Allah aja. Oh, ya kan di 55 itu ya Kang, 55 ya satu Lima, sampai iya kan iya, kan urutan, mengajarkan Quran kan. iya kan urutnya gini. Ini kalau diurutin ya, kalau diurut. Jadi waktu Maryam itu puasa, dia hanya berkomunikasi dengan Ar-Rahman, gitu kan? Iya, iya, betul. Sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berkalam. Falan ukalima, aku tidak akan berkalam dengan manusia hari ini. Nah, jadi termasuk dengan pikirannya sendiri. Tidak berkalam ya. Nah, terus apa yang dia lakukan? Dia hanya berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, Ar-Rahman ini di ayat Ar-Rahman tadi, di surat Ar-Rahman, ya, 55 ayat 1. Ar-Rahman. Maryam bernazar puasa bicara hanya berkalam dengan Ar-Rahman Ar-Rahman. kan. Nah, berkalam dengan Ar-Rahman, nanti Ar-Rahman mengajarkan Quran. Jadi dia hanya fokus berkala atau menyimak, mendengar, memperhatikan kalamnya Ar-Rahman atau wahyu atau Al-Quran. Pikirannya pikirannya pun gak ikut campur, ya udah terima aja Ar-Rahmannya tadi, ajaran dari Allahnya Ar-Rahmannya, apa Qurannya tadi gitu. Nah, pada saat istirahat boleh bercampur dengan pikirannya sendiri. Tapi ketika fokus mau ini lagi, pikirannya istirahat lagi tuh. Hanya menyimak aja, menyimak Al-Quran yang diajarkan oleh Ar-Rahman. Karena Ya, Ar-Rahman yang mengajarkan Quran. Quran. Nanti Rasul yang mengajarkan kitabnya gitu. Nah, Rasulnya itu nanti ada wujud. Rasulnya nanti wujudnya jadi basyaron, nerangin. Tapi ketika berkomunikasi dengan Ar-Rahman nggak ada yang lain, hanya dengan Ar-Rahman aja langsung namanya itu. Karena yang mengajarkan Quran adalah Ar-Rahman langsung, ya. Nah, yang mengajarkan kitab nanti Rasul. Kalau Rasul berarti ada basaronnya, ada wujudnya, ada busroknya gitu. Jadi lengkap Quran dan kitabnya ada. Iya. Rasul dan Basyaron itu yang belajar tadi kan. Iya, kan yang mengajarkan Quran Ar-Rahman, yang mengajarkan kitab Rasul Rasul. kan? Rasul. Nah, salah satu rasul yang diutus adalah Ruh. Kami mengutus Ruh kepadanya, maka dia menjelma jadi Basaron, sawian. Itu nanti yang ngajarin kitabnya si Basaron. Jadi mesti ada Basaronnya. Kalau ingin belajar langsung, diajarkan langsung Al-Quran oleh Ar-Rahman, ya harus puasa bicara. Ya, kalau nggak bisa puasa bicara, berarti mesti ketemu sama si Basaron itu Hmm, supaya dia ngajarin gitu. Kalau mau langsung diajarin harus puasa. Puasanya puasa bicara dengan manusia rahasia. gitu. Ya, makanya nanti Ramadan ya nggak ada pengajian. Kenapa? Karena saya puasanya puasa bicara supaya diajarin langsung sama Ar-Rahman gitu. Iya, biar jadi Gitu. basaran itu. Iya supaya dapat basaron. Itu dapat Bang kabar Dodi, bicaranya Bang gitu. Dodi, kalau Ya, mau
bicara bahasa Aron yang di lebah boleh, dia jadi lebah dulu. Habis itu bahasa Aronnya jadi laron. Lara, Kalau laron kan nggak bisa ngomong atuh Pak. supaya diberi wahyu gitu, Iya. kayak lebah. Kayak lebah, lebah diberi wahyu juga. Iya, tapi kalau manusia didatangin Basaron. Nanti dia juga jadi Basaron. Kang Iya. Dodi kayaknya mau kenalan sama suaminya Mariam tuh bahasa Aronnya itu tuh. Sudah ada Basaran. Iya, jadi Basaron tuh bisa dari jelmaan ruh, bisa dari manusia biasa dijadikan Basaron. Makanya kul innama ana basarun mislukum. Ya. Aku ini Basarun seperti kamu. Jadi ada yang dari ruh, ada yang dari manusia dijadikan basarun gitu. Ketika sudah apa namanya syarat dan ketentuan berlaku, sudah memenuhi syaratnya gitu. Jadi basarun. Nah kalau lagi sendirian, kayak Maryam kan yang didatangin basaronnya jelmaan ruh tuh. Gitu. Seperti Nabi Muhammad di Gua Hiro, yang datangnya basarun juga jelmaan ruh itu. Gitu. Kalau Pak Dodi kan, Kang Dodi kan ada alamatnya di Bandung, didatangin. Si Ya, Basar Jelmaan Rumah nggak ada alamatnya. nggak ada alamatnya itu ya. Iya, datang nggak diundang, antar apa pulang nggak diantar. Iya, datang kepada orang yang punya kemauan kuat tadi kepada Maryam kan. Iya. Nah, halo. Siapa? Oh, jadi kita harus punya kemauan kuat ya Kang supaya Basarunnya datang. Nah iya tuh kalau nggak punya kemauan, nah, lagi ini ngapain juga dia datang. Iya tuh. Maryam tuh kan kemauan kuat. Udah Maryam nanti dikuatkan sama ruhnya. Dikuatin sama kalimatnya namanya gitu. Gitu. Latihannya puasa nggak ngomong dulu, itu kan menuju Mariam. Bisa Ya, nggak puasa nggak ngomong? ayo nggak ketemu. Zakaria. Iya tuh. Nanti di orang bilang aliran apa nih katanya Kak. Makanya tadi ayatnya disebut gila. Iya. Ya karena kan nggak biasa. Tadi ayatnya Iya. gimana? Ah, apa tadi ayatnya? Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu satu hal saja, apa agar kamu bangkit menghadap Allah sendiri atau berdua. Nah, terus kamu pikirkan tuh gitu. Sahabatmu itu nggak gila. Artinya kan banyak orang yang bilang apa? Gila. Gila. Hati-hati Gila. tuh orang, hati-hati orang itu gila tuh kan gitu. Bicara Iya. Kang Ipun Ih, kan pengertian apa puasa bicara tuh memang nggak bicara sama sekali atau tidak bicara hal-hal yang kotor gitu atau memang benar-benar puasa bicara aja dengan siapapun juga gitu. Gimana tuh pengertian? masih 2 jam lagi nerangin Ah, puasa. Kalau Dua puasa iya. lagi pakai nggak kode selesai. Zakaria. Kalau nggak ngomong Mariam. Kalau nggak bertemu lagi dengan manusia ya Mariam lagi. Iya, Soalnya tidak. kalau jawabannya singkat nggak itu, Bu, nanti Iya, disebutnya gila. 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 tidak bicara dengan seorang manusia pun, termasuk pikirannya sendiri. Sendiri. Jadi, Iya, Bu. Jadi seperti benar-benar mengosongkan diri aja. Makanya dia tidak ketemu manusia lain, karena kalau ketemu pasti ngobrol lagi kan? Iya. Iya. Ngobrol lagi, menilai lagi, menghakimi lagi. Makanya Maryam menyendiri Di mihrab. di mihrab. So, kenapa supaya Mihrab. tidak? Kenapa supaya tidak ada komunikasi dengan manusia gitu? Iya. Termasuk dengan pikirannya sendiri. Berhenti juga, dia kosong aja nirima. kayak meditasi gitu kali. Iya, cuman meditasinya kan bukan sejam 2 jam, boleh 5 hari, kali 4. Ya. Dan itu memang betul-betul nggak bicara ya kan, nggak ketemu nggak bicara. Iya, betul-betul komunikasi dengan manusia, Bu. Hanya fokus dengan Hmm. Ar-Rahman supaya Bisa jadi mengajarkan Quran gitu. bisa jadi minimal 13 hari sampai 21 hari Ya, kan ya. minimal 13. Syukur-syukur disempurnakan 21 hari. Iya. Hmm. Nah, Jumat Sabtu buat
Persentasi. Presentasi. Kang Yadi siap-siap ya. Ya, makanya penjelasannya panjang. Gitu. Iya, ini Oke. eh, Itu Kita Kang, masih ada. kalau Ini kalau dong. puasa bicara ya menuju Basaron, kok sering ketemu Atwaron di Malaya ya? Banyak ya, kelihatan. Atwaran. Itu berarti Eh, berarti pikirannya itu ada ngikut tuh. Ya kalau Atwaron Melayang-layang. pada Aturan kan kelihatan ya, yang aturan kan yang imajinasi. Melayang-layang. Gitu. Iya, ada ketemu atuaron. pada nunggu nunggu bis kendaraannya dia antri. Iya, kenapa yang datang atuaron bukan basaron? Nih, itu berarti menyendirinya ngundang, itu ngundang itu ngundang atuaron. Salah salah Dan maksudnya. Ya salah-salah kirim sinyal itu mengundang basaron kok yang datang atuaron ya. Sinyalnya. Aduh salah ini. Oke. Ya udah kita hmm, tutup dulu rekamannya ya. Nanti lanjutin kalau mau ada pertanyaan. ya. Ya kita Siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim.